Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nagita Revaluna dari PSR 2024C. Jadi di sini aku tuh mau menjelaskan tentang salah satu patung ikonik yang ada di Surabaya, yaitu patung Suro dan Boyo. Jadi buat arek-arek Surabaya, pasti kalian sudah gak asing lagi gak sih sama patung Surabaya ini? Tapi ternyata di balik patung itu tuh juga ada cerita yang menarik loh buat dibahas. Ada sejarahnya, ada filosofinya, ada makna budayanya, dan juga visual-visualnya tuh juga bakalan ada ceritanya gitu. Oke, jadi di video ini aku bakalan bahas satu-satu tentang patung Surabaya gitu. Jadi nama Surabaya itu diambil dari dua hewan legendaris, yaitu Suro yang artinya hiu dan juga Boyo yang artinya buaya. Jadi ceritanya, dua hewan ini tuh pernah berkelahi untuk memperebutkan sebuah wilayah kekuasaan. Mereka dulu tuh pernah berantem hebat untuk memperebutkan wilayah ya. Jadi si Suro penguasa laut, sedangkan si Boyo yaitu penguasa darat. Dari cerita itu muncullah sebuah filosofi Suro ing Boyo yang artinya berani menghadapi bahaya. Makanya orang Surabaya itu terkenal dengan keberanian dan juga pantang menyerah. Lalu dibikinlah patung Suro dan Boyo ini. Patungnya tuh dibangun sekitar tahun 1988 dengan seniman asal Surabaya sendiri, yaitu Sigit Margono, dibantu oleh arsitektur yang bernama Sutomo Kusnadi. Jadi mereka berdua inilah yang membangun patung Surabaya tersebut. Sejak saat itulah patung ini tuh langsung menjadi simbol kota Surabaya. Oke, lanjut. Patungnya tuh nggak cuman ada di satu tempat, tetapi ada di beberapa lokasi. Jadi lokasi yang paling terkenal itu ada di Kebun Binatang Surabaya. Tingginya sekitar 15 meter. Ini tuh yang paling sering banget dijadiin spot foto, apalagi wisatawan. Terus yang kedua itu ada di Taman Skate and BMX Surabaya. Lokasinya ada di pinggir kali. Patungnya tuh didesain seperti air mancur. Di bagian mulut hiunya bisa mengeluarkan air yang langsung mengalir ke dalam kali. Lokasi ketiga yaitu ada di Taman Kenjeran Surabaya ya. Nah, di situ patungnya tuh versi yang lebih besar. Ukurannya sekitar 25 meteran. Jadi kalau misal dilihat dari jauh tuh kelihatan banget. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang visual dan detail-detail patungnya. Yang pertama kita ngomongin tentang bentuknya nih. Jadi kalau misal kalian perhatiin, kayak dua hewan yang besar dan posisinya tuh saling melingkar. Jadi gambarin banget kalau hewan ini tuh lagi berantem, tapi komposisinya masih tetap seimbang. Lanjut kita bahas warnanya ya. Jadi warna dasar patung ini tuh ada putih keabu-abuan gitu kan. Ini tuh jadi lebih kelihatan elegan dan juga bisa menyatu sama langit. Kalau misalnya kita lihat dari sisi budayanya, patung ini tuh bukti budaya itu bisa hidup dan terus berkembang. Dari siklus kebudayaan yang awalnya tuh cuma cerita rakyat aja kan, tapi sekarang sudah bisa menjadi simbol nyata, bisa menjadi karya seni. Dari struktur kebudayaannya itu ada nilai, aktivitas, dan juga hasil karya. Nilainya ya semangat, pantang menyerah. Lalu aktivitasnya mulai dari pembuatan patung, pelestarian patung, sampai acara-acara budaya. Jadi intinya itu patung Surabaya bukan hanya patung hiasan kota, tapi juga lambang dari semangat identitas kota Surabaya itu sendiri. Dari cerita yang sederhana bisa menjadi sebuah ikonik terbesar yang ada di Surabaya, bahkan bisa dikenal sampai ke luar negeri. Dan menurutku ini tunjukin kalau misal budaya kita tuh bisa berubah dan gak ngestak di situ-situ aja, jadi bisa terus hidup dan berkembang. Oke, mungkin sekian pembahasan dari aku ya. Kalau misal kalian main-main ke Surabaya nih, jangan lupa mampir buat ngelihat patungnya langsung, dan jangan lupa foto-foto di situ ya, biar kalian bisa merasakan sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari aku. Dadah.